مرحبا أهلا النوادي. Nah, Syekh Nawawi meriwayatkan dalam kitab tersebut ada jin yang jahat, itu kita sebut dengan syaitan. Allah sebutkan syaitan itu sifat, bukan makhluk. Makanya dibilang ada syaitan manusia, ada syaitan jin. Orang yang menjauhkan kita kepada Allah disebut dengan syaitan, dari kata syatona. Dr. Ali Sobuni dalam kitabnya Rawaihul Bayan fi Tafsir Ayatil Ahkam mengatakan bahwa syaitan diambil dari kata syatona yang artinya jauh. Artinya menjauhkan orang dari Allah, maka dia berhak mendapatkan sifat sebagai syaitan, baik itu jin ataupun manusia. Nah, ternyata syaitan ini punya tugas masing-masing, punya wadhaif. Dalam kitab Marakil Ubudiyah disebut ada 9 syaitan yang punya tugas masing-masing. Yang pertama namanya Zalnabur. Zalnabur. Nah, syaitan Zalnabur ini tugasnya di pasar. Dia punya tugas 2, menggoda pedagang untuk curang dalam berdagang. Itu syaitan Zalnabur. Dan yang kedua, menggoda konsumen untuk boros uang. Datangin, wah beli. Apalagi kaum Hawa. Nah, kaum Hawa punya keinginan itu lebih banyak dibanding laki-laki. Nah, ini setan dia goda itu, buat boros. Kemudian pedagangnya dibuat untuk curang. Nama syaitannya Zalnabur. Ada setan kedua namanya Dasim. Nah, ini ingat nama ini biar jangan sampai kasih anak namanya nama-nama ini, jangan. Karena Nabi punya satu sahabat namanya nama syaitan, namanya Hubabah. Nabi ketemu sahabat itu namanya siapa? Hubabah. Kata Nabi ganti nama Abdullah. Innal Hubaba ismun minasyaitan, kata Nabi. Hubabah itu satu nama dari syaitan. Ganti. Sama dengan nama-nama ini, jangan dipakai. Zalnabur yang pertama. Yang kedua Dasim. Yang setan kedua namanya Dasim. Tugasnya apa? Tugasnya mengganggu orang dan membuat orang tersebut ketika makan rakus. Dasim sebenarnya dari kata lemak. Dasim dari kata dasam, artinya lemak. Suka makan. Saking suka makan, tangan kanan jalan, tangan kiri juga jalan. Bangun pagi pikirnya makan. Makan itu kebutuhan, bukan hobi. Hidup untuk makan. Yang benar, makan untuk hidup. Kenapa ulama-ulama melarang makan banyak? Karena mewarisi sifat malas. Akhirnya semuanya dia malas. Ibadah malas, belajar malas, semuanya. Nah, ternyata yang menggoda itu ada tugas khusus dari syaitan, namanya syaitan Dasim. Yang ketiga namanya Wathnan. Syaitan Wathnan tugasnya itu membuat kita mengantuk ketika melakukan satu kebaikan. Perkara-perkara ibadah dia buat mengantuk. Khutbah Jumat, padahal siang, belum ya, nonton bola tengah malam bisa melek mata, dengar khutbah mengantuk tidur. Ternyata ada nih makhluk yang memanipulasi kita, tala'ub, mempermainkan kita.
Coba perhatikan tuh, dalam perkara-perkara baik mengantuk. Dalam masalah ibadah mengantuk. Dalam masalah yang bukan nilai ibadah tidak mengantuk. Namanya wathnan. Makanya Nabi katakan at-tasya'ub at-tatha'ub minasyaitan, kata Nabi. Menguap itu dari syaitan. Menguap di sini dijelaskan oleh Imam Al-Aini dalam kitab Syarah Bukhari berjudul Umdatul Qari. Beliau mengatakan tidak semua menguap itu sesuatu yang buruk. Ada orang kecapean dalam ibadah, kecapean dalam kerja yang halal, dia lelah, menguapnya itu sesuatu yang baik. Nah, namun jika bukan dalam perkara tersebut, mau ibadah, mau sholat, menguap terus. Nah, inilah menguap yang berasal dari syaitan, yang namanya wathnan. Yang keempat, syaitan namanya tibbar. Ya, namanya tibbar. Tugasnya adalah membuat orang marah. Jadi ketika lagi ada emosi, kemudian makin lama makin panas, nah itu dari dia. Dari tibbar syaitan. Itu yang di dalam hadis Nabi katakan al-ghadabu minasyaitan. Marah itu dari syaitan. Nabi katakan fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Apabila salah seorang di antara kalian sedang memuncak emosinya, hendaklah dia berwudu. Innama tudfa'un nar bil ma, karena sesungguhnya api hanya bisa dipadamkan dengan air, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setan yang kelima namanya khanzab namanya. Khanzab. Nah, setan kelima ini tugasnya menghalangi orang untuk sholat 5 waktu. Jadi orang-orang yang sulit sholat 5 waktu, ini dia nih biang keroknya. Khanzab. Nah, kalau ada manusia menghalangi orang sholat, maka dia lebih khanzab daripada khanzab. Dia lebih syaitan dari syaitan. Khanzab. Yang keenam namanya masud. Masud. Nah, masud ini tugasnya ini mengadu domba orang. Dia bisikin satu orang ini, tugasnya kasih pukulai orang. Adu domba. Nah, ini orang sudah dipengaruhi oleh setan yang namanya masud. Yang ketujuh namanya walhan. Walhan tugasnya itu memberikan was-was dalam ibadah. Lagi wudu, tadi muka belum ya? Balik lagi. Sampai kaki, tadi tangan belum, balik lagi. Begitu. Hanya wudunya 2 jam. Orang sudah habis sholat, sudah bubar, baru dia selesai wudu. Ada yang takbir lagi, ulang-ulang. Allahu Akbar. Sebenarnya dipermainkan sama syaitan, namanya walhan. Itu yang dimaksudkan di surat An-Nas. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dia memberikan was-was di dalam hati. Yang kedelapan, syaitan namanya al-a'war. Al-a'war ini tugasnya mengajak orang berzina, melakukan perbuatan-perbuatan bejat, perbuatan-perbuatan asusila. Ini setan ini yang menggodanya, al-a'war. Dan yang ke-9, setan namanya abyad. Abyad putih, menggoda para ulama. Ada juga tugas tuh. Nah, ini pasukan khusus abyad, menggoda ulama. Jadi semua kena. Ini disebutkan di dalam kitab Maraqiyul Ubudiyah. Sebagian kitab menyebutkan 10.
Ini hanya sebagian, masih banyak. Ada namanya Qorin, jin Qorin. Qorin itu ketika kita lahir, kita punya teman dari bangsa jin yang ikut lahir bersama kita. Dan fisiknya sama seperti kita. Qorin itu artinya mengikuti kita sama. Yang lahir fisiknya berkulit putih, jin Qorinnya kulitnya putih. Dewasa dia gemuk, ini juga ikut gemuk. Sampai kita meninggal baru selesai. Dia temani kita. Namanya jin Qorin. Dan masih banyak dijelaskan. Kalau mau lengkap baca kitabnya Ahkamul Marjan fi Ahkamil Jan. Di situ dibahas secara lebih luas tentang masalah tersebut.